Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain syahidillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 115 Pak. 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Laisu sawa'a, laisu tidak ada, ay ahlil kitabi, laisu tidak ada. Siapa ahlul kitabi, ahlil kitab, tidak ada itu sawaan sama. Ay mustawina artinya sama, min ahlil kitabi dari para ahlil kitab. Siapa umatun, umat atau golongan, qaimatun yang tetap. Artinya di ahlil kitab itu ada nanti yang beriman kepada baginda Nabi, yang imannya itu tetap tidak berubah-berubah. Ada yang mereka itu beriman tapi berubah-berubah. Ada yang tidak beriman kepada Nabi. Nah, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya para ahli kitab, artinya umat terdahulu sebelum Nabi itu tidak sama. Yang mereka itu kok tetap mengikuti Nabi itu ay mustaqimatun, artinya tetap di jalan yang diajarkan Nabi. Tetap itu sabitun, tetap alal haqqi, atas kebenaran. Dicontohkan di sini ke Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, wa ashabi, dan juga sahabat-sahabatnya Abdullah bin Salam, yang mereka yang masih ikut kepada Nabi dan istiqomah mengikuti Nabi walaupun asalnya dia itu bukan Islam. Yatsluna, pada membaca, siapa ummah atau ahli kitab tadi, membaca ayatillahi, kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ana al-laili, di tengah-tengah malam. Ai fi saatihi, artinya di saat malam hari. Wahum, dan adapun mereka yang membaca ayat-ayat Allah tadi itu yasjuduna, pada bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayusalluna, artinya pada sholat semuanya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid amin ya rabbal alamin. Lafaz ana al-laili itu halun, tertibnya sebagai hal. Yu'minuna, pada beriman siapa ahli kitab yang tetap keadaannya tadi, beriman billahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Selain mereka tetap beriman kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah di tengah malam, pada sujud kepada Allah di tengah malam, juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna, dan memerintahkan siapa ahlul kitab yang beriman kepada Nabi tadi, bil ma'rufi, dengan kebaikan. Wa yanhauna, dan pada mencegah anil mungkari, dari kemungkaran. Jadi sudah seperti yang diajarkan Nabi, membaca ayat-ayatnya Allah, pada sujud atau sholat kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada
kemungkaran. Wa yusari'una dan pada bersegera atau cepat-cepat atau semangat siapa ahli kitab yang mengikuti Nabi tadi, bersemangat atau cepat-cepat fil khairati di dalam mengerjakan kebaikan. Nah ini salah satu Pak Anto ya, bahwa kalau kita mau sholat, mau ke masjid, mau ngaji, mau berbuat kebaikan, mau sedekah, itu diusahakan suruh cepat. Jangan keri-keri baik jangan begitu. Kalau ke masjid, mau sholat, mau ngaji, mau berbuat kebaikan, usahakan sari'u atau wasa'a. Kalau bahasa lain wasa'a, berlari-lari ke kecil, artinya tuh bersegera. Pengen tobat ya harus bersegera. Jangan sampai nunggu ini, nunggu itu. Kok belum sholat Pak? Wah nunggu nanti ya. Kalau pikirannya sudah tenang, nah itu terbalik toh ya. Justru kalau pikiran kita lagi nggak tenang, ya kan, lagi lesu, itu justru cepat-cepat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak Mas Agat, ya kan? Ngapa Pak nggak sholat? Wah, lagi pikirannya nggak enak lah sudah. Repot itu, bukan begitu. Bos pokoknya yang begitu jangan diikuti Mas Agat ya. Ngapa nggak ke masjid? Lagi nggak enak, jangan begitu. Justru kita lagi pikirannya nggak enak, nggak tenang, nggak nyaman, itu cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini pikirannya nggak tenang, ngapa lagi susah ekonomi seret? Nah, ya justru susah ekonomi seret itulah cepat-cepat yaitu mengadu kepada yang punya dunia, yang punya ekonomi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malah malas sholat. Padahal sudah jelas yaitu yang membuat seseorang itu tenang itu adalah dzikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwasanya yang membuat hati seseorang itu tenang adalah zikir, ingat kembali atau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak kok kalau malah lagi pening malah enggak sholat, itu terbalik ya. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitari amin ya rabbal alamin. Oleh Pak kayak Pak Muin tuh bisa ngerjoi baik. Mungkin Pak Muin enggak bisa juga, cuman kita sama-sama belajar, sama-sama latihan. Kalau lagi pening, susah, nah itu malah justru cepat-cepat kembali kepada Allah, zikir, sholat, supaya hati kita menjadi tenang. Karena tidak ada sedikit pun yang membuat tenang kecuali ingat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala ingat-ingatlah, bidzikrillah dengan ingat kepada Allah. Atau kalau yang nggak sholat ya terus sholat, yang nggak sedekah terus sedekah, yang nggak ngaji ya terus ngaji dan lain sebagainya kebaikan, itu tatmainnu akan menjadikan tenang atau nyaman apa al-qulubu hati. Nah, itu seperti itu. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitari amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mengerjakan kebaikan itu harus semangat, harus cepat-cepat. Enggak kok malah ngeri-ngeri gitu. Kalau mu'alif rahimahullah kari-kari. Mungkin maksud dia tuh nak tawadu, ya kan? Tapi bukan begitu. Tawadu itu maksudnya itu dia sudah hadir di situ. Nah, tapi ibaratnya tuh merendahkan diri itu namanya tawadu, bukan ngeri tadi loh. Kok ngeri-ngeri lo dianggap tawadu, bukan begitu bagi dia. Wah repot kalau nafsirinya begitu. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitari amin ya rabbal alamin. Amin. Ya kalau bisa pokok sholat ya sebelum wayahnya kita sudah siap, ya kan? Itu atau bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok malah keri-keri. Wa ulaika dan adapun mereka ay al mausufuna yang pada bersifatan
bima dengan segala sesuatu sifat dzukira yang sudah diterangkan. Jadi orang-orang yang disifati Allah seperti di depan tadi, yaitu pada membaca ayat-ayat Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari maknanya, tadabbur, dan pada bersujud sholat kepada Allah, belajar menetapkan imannya kepada Allah dan hari akhir, memerintah kebaikan, menjauhi kemungkaran atau mencegah kemungkaran, maka orang-orang dan juga cepat-cepat mengerjakan kebaikan, maka yang demikian itu wa ulaika itu minas sholihina, termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, itu. Nah, jadi itu salah satu ciri-ciri orang yang soleh yang diterangkan di dalam ayat ini. Nah, itu betul ya. Itu anak soleh kok udah. Ya tinggal ini sifat-sifat ini dikerjakan atau tidak, ya kan itu. Baca Quran dah, sujud apa sholat apa tidak, beriman kepada Allah apa tidak, beriman kepada hari akhir atau tidak, mengajak kepada kebaikan apa tidak, mencegah kemungkaran apa tidak, kalau beribadah kepada Allah atau berbuat kebaikan itu cepat-cepat apa tidak. Nah, kalau sifat-sifat ini ada, maka mereka-mereka yang demikian itu dalam ayat ini digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang soleh. Itu ciri-ciri orang yang soleh menurut ayat ini ya. Itu. Kalau tidak begitu Pak, ya entah. Pokoknya ayat ini begitu katanya. Wa minhum man laisu kadzalik. Wa minhum, dan itu sebagian dari orang-orang, man adapun ada orang-orang laisu yang tidak ada siapa orang tersebut kadzalika demikian ini, baca Quran tidak, ngaji tidak, sholat tidak, beriman kepada Allah tidak, beriman kepada hari akhir tidak, ngajak kebaikan ya tidak. Kadang kalau ada kebaikan malah mojo-mojoi, tidak usah, nanti dia itu nyari keuntungan ini itu nyegah kemungkaran ya tidak. Maka yang demikian walai sudah tidak ada, maka mereka itu tidak ada minas sholihina, termasuk golongan orang-orang yang soleh gitu loh. Jadi salah satu daripada tanda-tanda soleh, orang-orang dianggap oleh Allah itu orang soleh, itu yang sedemikian daripada ayat ini tadi ya. Itu. Wa ma taf'alu min khairin falay yakfuru tukfaruhu apa yukfaruhu. Nah, wa ma taf'alu, dan tidak ada siapa mengerjakan siapa kalian semua, bitai boleh dengan tak, ayyuhal ummatu wahai para umat, wa biliyai boleh pakai ya, wa ma yaf'alu. Nah, ini baru diterangkan ya. Ai ummatun artinya umat al-qaimah yang tegak tadi, yang lurus, yang baik tadi, yang soleh menurut Allah tadi, itu min khairin dari kebaikan, falai yakfuruhu boleh, falai untuk fala tukfaruhu boleh. Nah, itu bil wajah ini dengan dua cara membacanya. Tukfaruhu boleh, yukfaruhu boleh, maksudnya begitu. Sudah bisa diterima Pak Janis ya? Ai ta'ammadu, ai takdimu, artinya menetapkan atau mendawamkan atau menyelamakan siapa Allah sawabahu kepada pahala daripada kebaikan-kebaikan atau yang diterangkan tadi. Bantu jazauna, balik membalas siapa Allah alaihi kepada orang-orang yang mau beriman kepada Allah tadi, membaca ayat-ayat Allah tadi, mau sholat, mau mengerjakan kebaikan, mau mencegah kemungkaran, mau segera untuk berbuat kebaikan atau tobat lah istilahnya. Wallahu alimun bil muttaqin. Wallahu adapun Allah itu alimun, zat yang sangat mengetahui, bil muttaqina, dengan orang-orang yang dianggap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang maha tahu. Walaupun kita ngaku-ngaku takwa tuh, takwa Pak Jalis, takwa jadi takwa, masa ada dia ngomong. Tapi yang tahu kita itu takwa betul kepada Allah atau tidak itu
Yang paling tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ciri-cirinya begitu tadi ya, mengerjakan sholat, berbuat kebaikan dan lain sebagainya tadi. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang pada kafir, siapa alladzina, itulah tughniya tidak akan mencukupi, itu tufa'u bisa menolak, anhum dari orang-orang yang kafir, apa amwaluhum harta-harta mereka, wala auladuhum dan juga tidak bisa menolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala siapa anak-anak mereka, tidak bisa menolak minallahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ay min adabihi, dari menyiksa orang tersebut sayan kepada sesuatu. Artinya orang kok kalau kafir atau tidak nurut sama Allah, itu tidak berguna bagi mereka, harta mereka yang tidak guna, anak-anak mereka juga tidak bisa membela daripada mereka. Hartanya nanti kalau sudah mati nggak bisa, malaikat tuh kok disuap pakai duit, nggak guna di sana. Kalau di dunia ya lah apa jenis ya, kasih amplop dikit, nah sudah kasih amplop duit dikit bisa, dan anak-anak mereka juga bisa. Tapi nanti kalau sudah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pun, syai'an pun atau sedikit pun tidak bisa menolak atau ibaratnya itu mencegah dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khassahuma, dan mengkhususkan siapa Allah huma kepada harta dan anak-anak, bidzikri dengan menyebutkannya, li'anal insana, karena umumnya sesungguhnya manusia itu yutfa'u menolak an-nafsi dari dirinya, tarotan di waktu yang lain, bifidain dengan bifida'il mali, dengan membayar dengan harta, menebusnya dengan harta. Contoh kita manusia ya kan, andai kan tidak punya apa-apa kan bisa beli dengan harta. Atau umpama dihukum ya kan, biasanya ada tuh katanya ditebus sekian bulan bayar sekian. Nah itu jadi menebus dirinya dengan harta. Atau biasanya didenda sama adat itu ya bayar dengan denda pakai harta. Watarotan, dan sebagian lagi bisti'anati, dengan bantuan atau pertolongan, bil auladi, dengan anak-anak mereka atau keluarga. Wah ya ndak enak itu anaknya ini, nah kan begitu. Nah itu istilahnya itu, makanya di ayat ini bahwasanya Allah itu menerangkan bahwa harta seorang-orang yang tidak mau nurut sama Allah, anak-anaknya orang-orang yang tidak mau nurut atau kafir sama Allah, itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka, dan tidak bisa ibaratnya membantu mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika, dan adapun mereka itu ashabun nari, pemilik atau penghuni daripada neraka. Hum, adapun mereka orang-orang kafir, fiha, di dalam neraka itu khaliduna, selama-lamanya. Wis pokoknya walaupun bagaimanapun jangan kafir, Islam lah pokoknya tuh ya. Walaupun ter-KTP, walaupun ter cuman syahadatnya ketika mau nikah, Islam. Yang penting Islam, jangan kafir lah pokoknya. Nah, itu. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin fiha syirrun asabat kharsa qawmin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadlimun. Masaluma, atau sepadannya atau sifatnya sesuatu,
Yungfikuna yang pada menasarofkan atau menggunakan ayat siapa kafir, ayat kufar artinya orang-orang kafir, artinya apapun yang dia kerjakan di dunia ini menggunakan harta bendanya, entah itu baik maupun buruk, fi hadhil hayati dunya di dunia ini, fi adawatin nabi di dalam yaitu memusuhi nabi, au sodakotin ataupun sodakoh, buah dan sepadannya memusuhi nabi atau sodakoh, itu kamasali rihin, itu sepadannya daripada angin, fiha yang itu di dalam angin tersebut sirun adapun ada rasa yang sangat dingin, harron wa barodan sadidun, khurra'an wa barodun qura'un wa barodun sadidun, yaitu panas dan dingin yang sangat, artinya angin yang merusak. Asobat mengenai apa angin tadi, angin yang dingin tadi, kharsa aizarun artinya tanaman, kazaru kau kharsa kaumin artinya tanamannya kaum, dolamu yang pada dolim siapa kaum, dolamu yang pada mendolimi siapa kaum tadi, angfusahum kepada diri mereka sendiri kaum, bil kufri dengan kekafiran, wal maksiatin dan juga kemaksiatan. Fa'ahlakat maka merusak apa angin dingin tadi hu kepada tanaman-tanaman mereka tadi. Fala yang tafa'u maka tidak bisa mengambil manfaat siapa orang-orang yang kafir dan maksiat tadi bihi dengan harta-harta mereka. Fakadzalika maka demikian itu nafaqatuhum adapun penggunaan harta mereka itu dahibatun hilang musnah sirna, la yang tafiuna tidak ada manfaatnya biha dengan harta tersebut. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadlimun. Wa ma zalama dan tidak mendolimihum kepada orang-orang kafir tadi siapa Allah bidiyai nafaqotihim dengan melenyapkan atau menyia-nyiakan harta mereka, walakin atau penggunaan harta mereka, walakin tetapinya angfusahum adapun diri mereka sendiri itu yadlimuna pada menganiaya bil kufri dengan kekafirannya tadi. Ai mujibun artinya mewajibkan lidiyaiha untuk menyia-nyiakan daripada hartanya tadi. Artinya itu wis pokok apapun itu di dunia ini yang diberikan oleh Allah, kok kita sia-siakan tidak menggunakannya karena Allah, atau dalam ayat ini kok orang kafir menggunakan apa yang diberikan oleh Allah itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badadil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbaru qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitana. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam itu Bang Edi itu masih di depan orang kok Bang Budi. Untuk apa ditulis wallahu a'lam bishawab? Katanya